Eee, Dimulai jam 1.10 ya sesinya. Untuk saat ini kita masih menunggu adik-adik yang lain untuk masuk ke Webex. Saat ini baru ada 138. Kita masih memberikan waktu 10 menit lagi sebelum sesi dimulai. Untuk sementara waktu, ikuti saran dari Pak Farid untuk membuka dan mengisi polling di www.menti.com. Terima kasih Abdul Aziz, terima kasih Muhtadin, Cipto Sandi. Ayo yang lain ditunggu pollingnya. Terima kasih Aprilia. Nah, kalau sudah mengisi, jangan lupa buka Instagramnya. Coba Farid, buka lagi yang nih, Instagramnya. Buka Instagramnya, uh, upload foto kalian pada sesi ini, tunjukkan hashtag di rumah saja, hashtag virtual smart class SMK, hashtag electronics ID, hashtag peserta didik SMK, dan jangan lupa tag official Instagram @ditsmk dan @kamivokasi. Jangan lupa juga di follow di SMK-nya dan Kami Vokasi. Ini mana nih yang lain? Ada sekitar 169 partisipan, tapi attendinya yang aktif baru Aprilia, Abdul Aziz, sama Muhtadin Cipto. Mana yang lainnya nih? Belum kelihatan, belum ada yang ketik-ketik di chat. Toriku. Oke, hai Toriku Husni. Mana nih yang lain? Halo Yasin. Halo Mukni Saleh, selamat sore. Oh, dari Sorong. Oke, selamat selamat datang Mukni.
Halo Aldi. Halo Aldi Eko. Halo Noval Dwi Saputra. Halo Sylviana Fatima. Halo Muhammad Al-Rajif Ramadan. Hai Yudi Ismail. Hai Chandra Arif. Hai Dimas Kusuma Putra. Oh, 3 menit lagi, Mbak, ya. Kenapa? 3 menit lagi ya, Mbak, ya. Kita mulai ya. 3 menit lagi. Hai Keke. Hai Nanda Rizky. Hai Randy. Hai Andi. Hai Nur Fadli Rifai. Sebutin dong dari daerah mana aja. Hai Tony. Hai Bayu. Kode apa ya? Oh, Mas Farid coba dibuka lagi yang kode untuk isi polling. Hai Ferisal. Hai Mike. Hai Adnan dari Palembang. Oh, Abdul Aziz dari STM Pembangunan Semarang. Menyapa. Hai Semarang. Hai Bimo dari Jawa Tengah. Burhan dari Provinsi Kalimantan Utara. Mahatma Hai dari Surabaya. Kurniawan dari Sumbawa hadir. Michael Gan dari Bojonegoro Jatim. Farhan Aditya. Halo selamat siang dari Jakarta. Hai. Sulaiman dari SMKN 5 Jakarta. Hai Pak Adri. Hai Kak. Eh, Andi. Oh ya Andi. Hai Andi. Sama-sama dari SMKN 5 ya. Oh tadi lewat nih. SMKN 2 Pati. Ya. Itu SMK asal saya tuh, Bu. Hah? SMK asal saya, SMK Negeri 2 Pati. Seneng dong ada seniornya. Ada ketemu junior sama senior di sini. Oke, kita mulai ya. Selamat datang adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada sesi sharing kompetensi kejuruan pada World Skill Competition bersama expert dan kompetitor. Pada sesi ke-9 ini, expert kita, Mas Farid, akan menyampaikan sesi bertema keahlian elektronik dibutuhkan di segala aspek. Sebelum uh, sebelum itu, mari kita jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu apa sih itu elektronik. Apakah Anda sekarang merasakan bahwa imajinasi saat kita masih kecil beberapa sudah terwujud? Ya, semua tidak lepas dari peran teknologi elektronika.
teknisi di bidang elektronika bekerja di industri yang memiliki ruang lingkup luas dengan didukung oleh peralatan khusus, instrumen tertentu yang di dalamnya terdiri dari application of electronics in practice, prototype hardware design, embedded systems programming, fault finding and repair, assembly and measurement. Hampir setiap aspek dunia saat ini bergantung pada dan atau langsung menggunakan teknologi menggunakan elektronika dalam satu bentuk atau lain. Dalam menghadapi perkembangan industri ini, teknisi elektronika harus bekerja dengan tingkat akurasi dan ketelitian yang tinggi, sesuai dengan spesifikasi rinci dan standar kualitas internasional, dan menunjukkan kemampuan teknis yang luas. Karena perkembangan dalam teknologi, teknisi elektronika harus proaktif dalam memastikan bahwa keahlian dan pengetahuannya selalu up-to-date dan memenuhi standar dan harapan industri. Sebelum Mas Farid jelaskan ke kita semua tentang sharing sessionnya yang terkait dengan WorldScale, yuk kenalan dulu yuk sama Mas Farid. Nah, Mas Farid nama lengkapnya Farid Rinanto. Lahir di Kudus pada 9 Maret 1991. Pendidikan formilnya D4 Teknik Otomasi Industri, beasiswa unggulan Politeknik TEDC Bandung. Nah, pengalaman juaranya pada tahun 2009 kan gold medal dari LKS Nasional. Pada tahun 2012 gold medal dan Best Nation Asian Skills Competition. 2015 naik pangkat menjadi Expert World Skill Competition Sao Paulo. Pada tahun 2016 Expert ASEAN Skills Competition Kuala Lumpur. 2017 Expert World Skills Competition Abu Dhabi. 2018 Expert Asian Skills Competition Bangkok. 2018 lagi Expert World Skills Asia Abu Dhabi. 2019 tahun lalu Expert World Skills Competition Kazan. Nah, dari tahun 2015 sampai saat ini Mas Farid Rinanto sudah menjadi ASN, calon instruktur elektronika di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja BBPLK Bekasi Kemenaker Republik Indonesia. Nah, selain Mas Farid, ada juga kompetitor kami, Helmi Yuliarti, Ahmad Hidayat, dan Khairul Abdullah yang bergabung bersama kami juga dan akan ikut sharing sesi. Mas Farid, time is yours. Ya, terima kasih Ibu Inaya. Ya, baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Baik teman-teman semua, sebelum saya mulai, saya mohon izin teman-teman untuk meluangkan waktu untuk membuka browser. Ya, nanti ketik www.menti.com, nanti masukkan kodenya, lalu nanti teman-teman polling sesuai dengan posisi level sekolah sekarang. Ya, ini untuk data kami peserta yang mengikuti kegiatan sesi ini, kira-kira dari SMK, SMP, SMA, atau yang lainnya. Oke, baik. Saya diberikan waktu 40 menit ya, teman-teman semua. Ya, mungkin kalau teman-teman bisa lihat, bentar. Ya, coba lihat ke kamera saya ya, yang loading. Baik, masih loading ya. Ya, saya diberikan waktu 40 menit, saya punya alat ya. Ini kalau elektronika itu teman-teman mempermudah kita gitu ya. Nah, ini timer ya, ini buatan dari anak-anak ASC ya. Kita mulai 40 menit. Ya. Ya. Nah, itu timernya ada di belakang ya. Ini biasanya saya gunakan untuk latihan ya, karena di kompetisi itu ada kecepatan,
akurasi, ketepatan ya, dan profesionalitas ya, itu yang kami utamakan. Oke, baik, kembali ke slide saya. Ya, keahlian elektronika dibutuhkan di segala aspek. Nah, ini adalah profil dari saya teman-teman semua. Saya seperti teman-teman semua dari SMK, lahir dari SMK, terus merintis, ikut kompetisi, dan teman-teman bisa lihat ya, dari LKS menuju ke ASEAN Skill saya butuh gap waktu yang lumayan banyak nih, ya, hampir 3 tahun, ya. Karena apa ya? Karena memang di LKS gap untuk menempuh ke jenjang ASEAN Skill itu sangat lebar ya. Jadi kita perlu belajar ya. Nanti kita akan sharing, nanti kita akan cerita teman-teman semua. Oke, baik. Imajinasi yang sudah terwujud nih di zaman saya dulu waktu kecil, banyak imajinasi saya sekarang sudah terwujud teman-teman semua. Tapi bukan saya yang menciptakan ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada video call ya. Dulu itu pada saat saya masih kecil ya, saya punya saudara di jauh, lagi tugas di Ambon, pengen sekali ya. Biasanya kalau kita komunikasi menggunakan surat ya. Surat itu sampai satu keranjang gitu ya. Nah, saya punya mimpi itu gimana bisa video call ya. Dari jarak jauh seperti itu teman-teman semua. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Dulu pada saat saya belajar di SMK, belajar tentang pemancaran televisi ya. Nah, saya juga ada pemikiran seperti ini. Bagaimana kalau seandainya saya memancarkan video diterima di orang yang satu frekuensi dan dia juga memancarkan video dan saya terima, itu juga dalam pemikiran seperti itu. Terus drone ya, drone yang ada kamera itu juga waktu kecil saya bisa pengen foto dari jauh, dari atas itu seperti apa ya, karena dulu pada saat pengen naik pesawat belum kesampaian, bagaimana sih lihat bumi gitu ya teman-teman semua. Setelah itu ada 3D printer, ini juga waktu kecil saya pengen dari gambar nanti bisa menjadi aktual, dan ada namanya teknologi virtual reality. Ya, ini sekarang teman-teman mungkin bisa tinggal tempelkan handphone di kepala ya, teman-teman bisa menjelajahi ya, dan bisa merasakan nanti ada mekanik segala macam. Nah, ini teman-teman semua imajinasi yang sekarang sudah terwujud ya. Mungkin teman-teman juga punya imajinasi apa gitu ya, yang sudah terwujud, mungkin bisa langsung diketik ya, imajinasi saya waktu kecil yang sudah terwujud, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar ya. Saya sambil share ya teman-teman semua. Oke, baik. Ya, skill elektronik teman-teman semua. Ya, elektronik sebenarnya dipakai di segala aspek ya. Saya punya gambaran seperti ini teman-teman. Jika elektronik, IT, dan mekanik presisi ya, atau penggerak itu ya, ini digabungkan jadi satu. Ini akan menjadi teknologi yang sangat luar biasa teman-teman semua. Ya, contoh kecilnya 3D printer lah ya. 3D printer, yaitu ada elektronik, ada mekanik presisi ya. Sekarang bisa kita ngeprint dari jarak jauh ya. Itu yang kecilnya. Dan yang besar bisa robot ya, bisa robot, drone untuk militer ya, drone militer, persenjataan. Nah, inilah kompetensi yang nanti ke depan akan sangat menentukan teknologi dunia teman-teman, kalau hal unsur ini digabungkan. Ini gambaran ya, gambaran teman-teman semua. Jadi elektronik ini memang sangat dibutuhkan teman-teman semua. Nah, oke, baik. Apa sih itu elektronik ya? Elektronik di bidang elektronika ini bekerja memiliki ruang lingkup yang sangat luas ya teman-teman semua, dan memiliki peralatan yang khusus ya, dan dia bekerja dengan komputer juga, karena komputer ini digunakan untuk melakukan desain hardware, desain embedded system ya. Embedded system ini sudah banyak dipakai ya di dalam aplikasi sehari-hari ya. Contohnya AC, mesin cuci itu juga ada embedded yang tertanam, ada program di situ yang tertanam ya. Komputer khusus ya, mini komputer khusus ya, embedded system. Nah, kalian elektronik ini terdiri dari elektronik aplikasi ya, prototype hardware design, embedded system programming, fault finding and repair, assembly and measurement. Nah, hasil output dari
elektronika itu adalah pembuatan prototipe elektronika sebelum dilakukan produksi massal. Biasanya kalau saya engineer di perusahaan, ya, mereka itu membuat prototipe, ya, prototipe modul. Mungkin teman-teman yang jurusan IT sedang belajar IoT, banyak menggunakan modul-modul, ya, modul, ya. Di dalam modul-modul itulah pekerjaan dari elektronik, ya, membuat modul yang mudah dipakai, yang play and play, ya, untuk teman-teman yang sedang belajar yang tidak memiliki background elektronika. Jadi pembuatan modul, sensor, mungkin teman-teman juga belajar Arduino, banyak modul, ya, modul sensor timer, sensor suhu, macam-macam sensor itu sudah dalam bentuk modul. Nah, ini ya kerjaan dari elektronik, ya, membuat modul, membuat prototipe yang nantinya akan diproduksi massal. Nah, mungkin teman-teman di SMK ini jurusannya macam-macam, ya. Nah, elektronika ini skopnya awalnya memang teknik audio video, terus berkembang teknik elektronika industri, bisa juga elektronika daya dan komunikasi, teknik otomasi industri, mekatronika, dan teknik elektronika instrumentasi medik. Nah, sekarang nih yang terbaru, ya. Nah, jadi mungkin teman-teman sedang ada di posisi di sini, ya. Lanjut lagi. Nah, peluang kerja, ya. Peluang kerja untuk kejuruan elektronik, teman-teman, sangat luas, ya, sangat banyak, sangat luas. Memang teman-teman harus fokus sesuai dengan bidang mau fokusnya kemana, ya. Bisa teman-teman uh, di pesawat, ya, di militer. Yang militer ini teman-teman juga sama, ya, banyak menggunakan teknologi elektronika, ya. Dulu cita-cita saya masuk ke militer, ya, ingin di bagian persenjataan, ya, tapi ternyata peluangnya lain, ya. Di robotika, pertambangan, ya, teman-teman alumni juga kita sudah ada di pertambangan. Audio, video, hiburan, mungkin teman-teman kalau main Time Zone, ya, di situ ada hiburan, itu semua full elektronik itu, ya. Main-main permainan, ya. Laboratorium di rumah sakit, laboratorium penelitian perguruan tinggi, komunikasi, telekomunikasi, elektronika daya atau pembangkit di PLN, itu semua sudah SCADA, pembacaan sensor segala macam, ya, itu elektronik. Transportasi, keamanan, security ini teman-teman, ya, keamanan, security, smart home, ya. Nah, ini juga teknologi elektronika. Terus termasuk manufacturing yang ada di industri ini semua, ini peluang-peluang teman-teman semua, ya. Jangan beranggapan elektronika itu menjadi tukang servis, ya. Tidak, teman-teman semua. Tidak, ya. Jadi kalau kalian belajar benar-benar tahu standarnya, teman-teman nanti juga bisa akan menjadi teknisi atau engineering, ya. Baik, saya akan masuk ke WorkSkill, ya, teman-teman semua, ya. Karena memang sesi ini adalah sharing pengalaman kita semua calon kompetitor expert yang sudah dibiayai oleh negara untuk mengikuti WorkSkill agar gap kompetensi ini merata, teman-teman semua, ya. Gap kompetensi ini bisa mengecil dan kompetensi ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia, ya. Apa itu WorkSkill? Apa itu ASEAN Skill, ya? Nah, ini adalah foto WorkSkill pada saat di Abu Dhabi. Ini Mas Helmi dari SMK Negeri 2 Pati, ya, yang ada di tengah, ya, nih. Dan ini saya. Nah, ASC, ASEAN Skill dan Skill Kompetisi, ya, atau disingkat ASC dan WSC. Ini adalah Olimpiade Skill atau keterampilan antar pemuda terbaik perwakilan negara di bawah umur 22 tahun. Tapi ada bidang tertentu yang memang umurnya maksimal 25 tahun, ya. Tapi rata-rata 22 tahun. ASC ini diikuti skillnya itu ada 22 skill, ya. Kalau sedangkan WorkSkill itu ada 54, jadi skopnya beda, ya, karena tingkat ASEAN dan tingkat dunia, ya. Pelaksanaannya itu 2 tahun sekali untuk ASC, WSC juga 2 tahun sekali, tapi untuk yang ASC itu di tahun genap, dan WSC itu di tahun ganjil. Jadi setiap tahun ini ada kompetisi, teman-teman semua, ya. Jadi teman-teman nanti bisa membayangkan, ya, sekarang saya ada posisi LKS nih, atau posisi kelas sekian nih. Target ASC kapan, target BSC kapan, itu mungkin sudah ada gambaran nantinya. Untuk ASC, itu pesertanya ada 2, ya, karena negara ASEAN itu hanya 10, ya. Nah, kita bisa mengirimkan 2, tapi di WorkSkill kita mengirimkan satu peserta. Ya, sampai sini paham, ya? Kita lanjut lagi, ya. Nah, teman-teman semua,
eh, ASEAN Skill ini ada penganggarannya ya. Ya, jadi untuk ASEAN Skill itu di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja. Untuk WOSKIL ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Ya. Untuk kepesertaannya nih teman-teman jangan sampai salah ini ya. Peluangnya nih bisa dilihat ya. Untuk ASEAN Skill ya, kepesertaannya itu adalah peserta pelatihan PBK karena ini memang ranahnya dari Kementerian Tenaga Kerja, peserta seleksi daerah, ini daerah dari Disnaker setempat, Disnaker daerah ya teman-teman semua ya, peserta dari industri, jadi bebas nih teman-teman semua, teman dari industri, walaupun backgroundnya SMA itu masih bisa ya, dan juara LKS, ya jadi yang juara LKS bisa punya kesempatan ke ASEAN Skill. Untuk kepesertaan di WOSKIL itu ada harus juara LKS dan peserta ASC yang mendapatkan medali ya dengan syarat adalah SMK. Nah, keduanya trainingnya hampir sama ya, 1 tahun teman-teman semua ya. Jadi teman-teman ada gambaran ya. Oke, baik, saya lanjut lagi. Nah, di ASEAN Skill, di WOSKIL apa sih kegiatannya? Pada saat kita kompetisi itu nanti ada opening ceremony teman-teman semua. Ini kondisi opening ceremony WOSKIL Kajan ya. Nanti ada one school one country ya, teman-teman berbagi budaya, berbagi pengalaman nanti ke sekolah-sekolah di host country-nya ya. Nanti ada kompetisi dirinya ya. Hari kompetisi untuk ASEAN Skill itu adalah 3 hari. Untuk WOSKIL itu 4 hari. Ya memang karena skopnya kompetensinya memang beda teman-teman semua ya. Terus nanti ada closing ceremony. Inilah rangkaian kegiatan jika kita mengikuti kompetisi ya. Lanjut. Nah, skill 16 elektronik ya. Elektronik ini skillnya nomor 16 ya. Setiap skill itu ada kode numbernya teman-teman semua ya. Nah, di elektronik apa sih yang dipelajari, apa sih standarnya di elektronik di WOSKIL itu, di ASEAN Skill, dan bagaimana nanti kita menurunkan soal dari ASEAN Skill, WOSKIL ini ke soal LKS nasional, soal LKS provinsi, ya, dan kota, gitu ya. Ya, baik, karakter kerja di bidang elektronik adalah teman-teman harus kreativitas, berpikir kritis, ya, kejujuran, integritas, motivasi diri, kemampuan menyelesaikan masalah, ya, bekerja di bawah tekanan, kerja cepat, tepat, akurat. Inilah teman-teman harus memiliki karakter seperti ini teman-teman semua. Lanjut lagi, ya. Standar spesifikasi di elektronik itu adalah yang pertama adalah mengorganisasikan dan manajemen kerja, ya. Tentang K3, tentang komunikasi, tentang pelayanan service, ya, tentang standar, best practice. Nah, ini di poin pertama. Poin kedua adalah penerapan elektronika secara praktik, ya. Jadi teman-teman sudah belajar teori tentang elektronika, ya, komponen-komponen aktif, pasif. Nah, ini kita aplikasikan teman-teman semua ya. Pengaplikasian, ya, penggabungan, ya. Nah, ini ada di 2. Selanjutnya adalah prototype hardware design, pembuatan prototype hardware. Yang keempat, embedded system programming, ya, pemrograman microcontroller. Yang kelima, fault finding and repair. Ini adalah perbaikan alat elektronika. Dan yang keenam adalah assembly and measurement, ya, perakitan, soldering, dan melakukan pengukuran. Ini adalah spesifikasi yang ada di WOSKIL. Nah, tes project di elektronik, ya, ada 3 teman-teman semua. Prototype hardware design, fault finding and repair, dan embedded system programming. Tahun kemarin ada tambahan, yaitu assembly. Tapi sekarang assembly itu dihilangkan karena sekarang assembly soldering itu sudah digantikan dengan mesin. Ya, jadi kompetensi ini akan sudah dihilangkan dan dimasukkan di dalam prototype hardware design. Jadi solderingnya adalah soldering standar prototype. Ya, ini contoh-contoh tes projectnya teman-teman semua. Ini prototype hardware design. Ya, teman-teman nanti membuat. Nanti kita akan jelaskan ya. Ya, ini contoh tes projectnya. Ya. Embedded system programming kemarin di WOSKIL Kajan melakukan pemrograman parkir mobil ya, 3 lantai ya, secara otomatis. Ya. Lanjut lagi ya, saya akan bedah secara detailnya. Prototype hardware design atau disingkat dengan PHD, ini poin maksimalnya adalah 50 poin teman-teman semua.
dikerjakan selama 9 jam. Nah, di sini ada beberapa fase ya. Pembuatan sirkuit, ya, desain layout, produksi, assembly. Jadi hasil dari PCB kita nanti dilakukan fabrikasi menggunakan CNC, ya. Setelah itu langsung dilakukan perakitan atau assembly. Setelah itu teman-teman kita harus melakukan measurement, adjustment, ya, sesuai dengan standar dari soalnya. Nah, ini teman-teman semua pekerjaan yang kita lakukan ya, kompetitor lakukan pada saat mengerjakan prototype hardware design. Ya, yang pertama adalah desain sirkuit ya. Desain sirkuit teman-teman sekarang desain sirkuitnya adalah kita diberikan komponen, kita diberikan soal ya. Ada banyak komponen dengan soal yang sama. Ya, dengan soal yang sama teman-teman mendesain dengan cost yang paling murah ya, tapi standarnya harus sesuai ya, seperti arusnya harus sekian, tegangannya harus sekian, frekuensi harus sekian. Nah, itu harus sesuai dan harganya paling murah, itu akan mendapatkan poin tertinggi. Setelah itu, setelah kita desain, untuk membuktikan desain kita diharuskan untuk membuat simulasi ya, simulasi atau menggunakan software atau menggunakan protobot. Selanjutnya adalah membuat library komponen. Jadi ada komponen khusus yang tidak ada library di softwarenya, kita buat sendiri library-nya. Nah, inilah seorang engineer harus bisa membuat library komponen ya. Setelah itu membuat layout PCB, membuat skematik, membuat dokumen output file. Ini output file ini dalam bentuk Gerber file. Kalau teman-teman buat PCB mau dicetak dengan standar industri, bisa dikirimkan ke Cina ya, contoh ya. Kita impor, kita produksi yang banyak, kita buat nih file outputnya, kita kirim ke sana, mereka nyetak ya, udah jadi dikirimkan ke kita balik. Nah, itu juga ada standar file outputnya. Terus itu setelah itu melakukan soldering ya, melakukan assembly part, wiring, function, adjustment, dan measurement. Inilah tahapan kompetitor pada saat mengerjakan prototype hardware design. Selanjutnya adalah full finding and repair ya, atau disingkat FFR. Nah, ini poinnya adalah 20 poin teman-teman semua, dikerjakan dalam waktu 3 jam ya. Teman-teman di sini peserta atau kompetitor harus mencari kerusakan dan bukti ya, bukti kerusakannya itu apa ya. Buktinya bisa macam-macam, bisa pengukuran ya, secara fisik nanti bisa di capture dengan kamera ya. Jadi macam-macam nanti buktinya ya. Setelah itu melakukan perbaikan sesuai dengan standar industri. Nah, inilah contoh tahapan pengerjaan soalnya ya. Kita harus melakukan reverse engineering dulu ya. Setelah itu melakukan pencarian kerusakan, melakukan perbaikan, setelah itu melampirkan bukti dan pengukuran, hasil pengukuran. Ya, jadi pengukuran sebelum diperbaiki dan pengukuran setelah diperbaiki. Lanjut, embedded system programming. Ya, ini totalnya 4 jam. Ya, semua dinilai adalah functionality, ya, fungsi. Nah, apa sih yang dilakukan peserta ya, teman-teman semua, yang dilakukan peserta pada saat mengerjakan embedded system programming? Ya, membaca skematik, membuat library jika dibutuhkan. Jadi di sini coding, kita melakukan pemrograman, kita harus bisa membuat library. Ya, kita baca datasheet. Setelah itu menggunakan library bawaan. Jadi ada library bawaan. Bagaimana kita menggunakan library bawaan? Kita harus bisa baca program orang, ya, bisa mengedit program orang. Nah, setelah itu teman-teman melakukan programming. Ya. Ini waktunya adalah 4 jam. Jadi memang tidak begitu rumit ya, tapi banyak logika di sini teman-teman. Banyak algoritma yang harus dipecahkan. Nah, teman-teman semua, kalau mau lihat skill yang lain ya, atau mau lihat skill elektronik lebih detail ya, apa sih itu elektronik di skill gitu ya, teman-teman bisa langsung buka di browser ya, di skill.org ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak skill di sini,
bisa pelajari ya, mungkin kalau bukan dari elektronik cari skillnya di mana. Nah, contoh ya, ini elektronik saya klik ya, di sini elektronik saya klik. Nanti di sini ada explain dari skill masing-masing ya. Ini elektronik ini apa gitu ya. Sampai nanti ada historinya, resultnya untuk winnernya kompetisi ya. Nah, kemarin di kajian itu adalah Cina yang menang ya. Cina gold, Swiss gold, Japan bronze, Taiwan bronze. Nah, ini ada semua di sini. Dan di sini akan di-share juga standar spesifikasi dari WorldSkill itu untuk kejuaraan elektronik itu apa. Di sini ada teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman dari kejuaraan lain bisa buka di kejuaraan lain, nanti juga ada standar spesifikasi yang harus dikuasai apa. Ya, yang dilombakan itu apa. Karena standar spesifikasi ini adalah sudah disusun oleh industri ya. Jadi sudah update ini teman-teman semua. Nah, kalau kita buka tadi, kalau saya download ya, saya buka, nanti hasilnya seperti ini, dan ada skill standar spesifikasi. Nah, ini apa yang harus dipelajari, ini ada semua. Ya. Apa yang tidak ada di SMK, apa yang ada di WorldSkill, nah, ini bisa dikombin teman-teman. Nah, untuk ASEAN Skill juga ada websitenya sendiri ya, worldskillasean.org ya. Teman-teman bisa lihat, bisa cari skillnya ada di mana ya. Tapi ASEAN website kurang lengkap teman-teman semua. Di WorldSkill sangat lengkap sekali. Ini sebagai gambaran saja ya, di ASEAN Skill itu yang dikompetisikan kejuaraan apa, teman-teman bisa lihat ya, bisa di browser aja di Google ya, WorldSkill ASEAN ya. Elektronik kalau saya buka ya, nanti ada deskripsi dari kejuaraan elektronik. Nah, di WorldSkill itu punya Flickr ya, album foto. Teman-teman bisa lihat nih yang dikerjakan apa, momennya seperti apa sih ngerjakan itu kan, biasanya di foto itu kan bisa mengekspresikan kompetisi itu seperti apa ya. Nah, kalian buka Flickr ya, nanti foto, nanti di album itu banyak kejuruan di situ. Dari opening ceremony juga ada, ya, closing ceremony juga ada. Nanti tinggal coba teman-teman bisa lihat elektronik, ya. Saya coba lihat elektronik. Nah, nanti ada foto-fotonya teman-teman semua, ya. Dan resolusinya tinggi, jadi teman-teman bisa belajar cara kerja yang baik itu gimana, ya. Kondisinya seperti apa, nih bisa lihat, ya. Bisa belajar lah teman-teman, ya. Sekarang teknologi sangat luar biasa, kita bisa sharing jarak jauh kan, ya. Lanjut lagi. Nah, WorldSkill juga mempunyai channel YouTube. Nah, ini mungkin kalau tadi gambar tidak bergerak, ini gambar bergerak ya. Bisa lebih dalam lagi nanti ekspresinya ya. Teman-teman bisa lihat itu ya. Dari WorldSkill yang tahun-tahun dulu mbak, sekarang itu sangat luar biasa itu videonya. Sangat terharu kalau kita lihat ya. Apalagi kalau ada kompetitor yang naik ya, bawa gold medal itu, wah sangat luar biasa. Nah, oke, baik. Saya masuk ke elektronik ya, sejarah elektronik ini. Ya, jadi elektronik history dari training center teman-teman semua dari tahun 2004 sampai 2015. Ini kita ada di Matsushita Gobel Panasonic di Jakarta Timur, ya. Dan tahun 2016 sampai sekarang ini pindah ke BLK Bekasi, ya. Karena dulu saya di Matsushita Gobel karena masuk ke PNS, sekarang TC-nya ikut saya, ya. Nah, ini historinya teman-teman semua. Oke, baik. Ini adalah tempat training center yang sekarang ini ada di Bekasi ya, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi, ya, Kementerian Tenaga Kerja. Ya, tempatnya ada di sini. Kalau teman-teman ada di Bekasi, mampir-mampir tidak apa-apa. Ya, mampir main-main ke lab saya. Nah, ini histori ASEAN Skill dari tahun 2004 hingga yang terakhir ya. Teman-teman bisa pelajari ya pemetaan kompetensi sekarang itu ada di mana. Ini sudah saya kasihkan juga. Ini perwakilan dari provinsi mana ya. Tahun 2004 kita baru pertama mengikuti, dan Indonesia juga baru pertama mengikuti kompetisi ASEAN Skill, dan kita mendapatkan silver medal ya. Dan dari peserta di Indonesia yang tertinggi itu adalah mendapatkan silver. Makanya di sini ada tulisnya Best Nation. Berarti yang tertinggi itu yang didapatkan Indonesia adalah silver, dan nilai tertingginya dipegang oleh Mas Charlie. Maka itu mendapatkan Best Nation.
Kita mengirimkan 2 kompetitor ya. Kompetitor yang selanjutnya itu mendapatkan medalian for excellence. Ini dari Kalimantan Selatan. 2006 ya, Dian Nugraha ini dari Jawa Barat, kita mendapatkan medalian for excellence. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, ada gold, ada silver, ada bronze, ada medalian for excellence ya. Jadi kalau seandainya poinnya itu di atas rata-rata standar, itu pasti kita akan mendapatkan medalian for excellence. Tapi yang poin paling tinggi itu mendapatkan gold medal, di bawahnya bisa silver, bawahnya lagi bisa bronze, dan bisa dua-duanya gold ya. Kalau seandainya poinnya itu gapnya 2 poin ya. Jadi sama-sama kompetitor itu bisa dapat 2 gold ya. Nah, di sini kita turun karena memang di kompetisi ini tidak hanya skill yang dilombakan teman-teman semua, memang banyak triki-triki ya. Kita belum belajar tentang trikinya dari negara lain ya. Kita agak turun di sini. Terus 2008 kita naik ya, kita dapat silver lagi ya. Seharusnya kita dapat gold ya, tapi banyak triki tadi, ada kecurangan ya. Desain hari pertama sudah selesai, tiba-tiba hari kedua hilang desainnya. Jadi poin dari Mas Tino ini hilang, tapi walaupun hilang masih mendapatkan silver. Harusnya kalau tidak hilang bisa gold sih. 2010 kita ini puncak awal kita ya, mendapatkan gold medal dan silver ya. Tahun 2012 kita mendapatkan gold ya, dan Best Nation ya. Tadi Best Nation adalah capaian poin tertinggi ya. Jadi ini poin saya paling tinggi ya dari kompetitor senegara ya. Terus kita mendapatkan silver medal juga. Di 2014 di Hanoi, Vietnam, kita mendapatkan gold medal. Kompetitor yang satu tidak mendapatkan medal. Ini karena memang banyak triki teman-teman semua. Tahun 2016 ya, ini dari Jawa Tengah, Mas Helmi dapat gold medal, terus partnernya mendapatkan medalian for excellence. Tahun 2018, Mas Khairul ya, sekarang lagi online juga ya. Mas Rahmat juga ya, udah ada online juga. Nah, ini Mas Khairul mendapatkan gold medal dan Mas Hadi juga mendapatkan bronze ya. Jadi ini adalah histori teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih pemetaan kompetensinya ya. Ya. Ini kenapa kebanyakan di daerah-daerah itu ya teman-teman. Memang saya pengennya harapannya di daerah lain, di provinsi lain ada yang muncul gitu ya. Setelah muncul nanti bisa langsung share ke adik-adiknya ya. Jadi nanti berlanjut gitu loh. Ya. Nah, jadi mungkin kalau sesuai dengan pengalaman itu teman-teman, ini banyak yang share ke adik-adiknya, makanya Sulawesi Selatan sering mengirimkan, ya Jawa Tengah sering mengirimkan, DKI juga sering mengirimkan. Nah ini memang alumni share semua ya tentang skill. Nah, selanjutnya, ya ini itu history yang di WorldSkill teman-teman semua ya. WorldSkill dari 2007, 2009, 2011 kita tidak mengikuti ya karena ada something yang tidak bisa dijelaskan ya. 2013 kita mendapatkan medalian for excellence. 2015 kita masih mendapatkan medalian for excellence. 2017 masih for excellence, dan 2019 juga masih for excellence. Ini masih PR buat kita ya. Gimana bisa tembus di 3 besar. Memang kompetensi di WorldSkill memang sangat ketat sekali teman-teman semua. Jangan sampai kita melakukan kesalahan sedikit pun dalam mengerjakan tes project. Ya ini peta kompetensinya ya, peta mapping dari provinsinya ada Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Nah next ya, nanti yang di Shanghai kita kurang tahu ya, nanti seperti apa. Tapi bisa diprediksikan ya, nanti saya akan buat prediksi ya. Nah, ini adalah history expert ya. Di elektronik memang regenerasi teman-teman, regenerasi. Makanya pada saat tahun 2015 itu saya dipanggil menjadi expert ya. Ini agak kaget juga ya, ini masih muda banget. Kalau expert lain kamu cocoknya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Nah, tapi ya tidak ada lain lagi ya. Harus. Nah, ini adalah
sejarah expert ya. Dari ASEAN Skill nih Pak Dewanto, ini senior kami, 3 tahun. Terus setelah itu digantikan oleh Pak Purnomo Sejati, ini mantan kompetitor ya. Ini langsung mendapatkan gold medal. Terus tahun 2012 ini mantan kompetitor juga, langsung dapat gold medal. Jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2018 ini gold medal semua teman-teman semua. Jadi ini mantan kompetitor semua ya. Tahun 2016 sudah mulai adanya 2 expert karena memang markingnya sangat lama. Makanya di LKS itu di elektronik minta kalau bisa banyak juri karena memang markingnya sangat sampai lama sekali ya, sampai subuh gitu ya. Nanti ini untuk tahun 2020 nanti di Singapura, tapi karena ada pandemi COVID-19 ini diundur menjadi tahun depan ya. Expertnya nanti Mas Dino dan Handriko ya. Tempat TC-nya tetap di BLK Bekasi. Untuk WOSKIL ini adalah historinya Pak Dewanto, senior kami. Ini Pak Agus Purtanto dari VDC Malang ya, tapi TC-nya tetap di Panasonic ya. 2013 coba kita Pak Dewanto membuat ayo alumni yang bergerak. Akhirnya Mas Tino ya, kompetitor dari ASEAN Skill dan WOSKIL jadi expert, terus dilimpahkan ke saya 2015, 17, 19 ya. Ini terlalu lama ini saya. Jadi mungkin nanti next ada yang akan menggantikan. Nah ini keseluruhan medali yang ada di lab kami ya. Untuk ASEAN Skill, gold medalnya ada 5, silvernya ada 4, bronze-nya ada 1, excellent-nya ada 3, business-nya ada 2. Di WOSKIL Asia baru pertama kali diadakan kemarin di Abu Dhabi, dan next seharusnya tahun ini diadakan di Abu Dhabi lagi, tapi kurang tahu ya apakah diundur apa tidak ya. Nanti yang kedua kalinya kita juga kemungkinan akan mengirimkan juga. Kita kemarin mendapatkan silver. Untuk di WOSKIL kita mendapatkan excellent 4 ya. Ini PR buat kami. Nah, di WOSKIL ada Albert Vidal. Ini dari yang terbaik, maksudnya dari nilai tertinggi setiap negara ya. Kalau Best Nation kan nilai tertinggi masing-masing negara. Kalau Albert Vidal itu Albert Vidal ini nilai tertinggi dari yang Best Nation. Nah, ini sangat luar biasa kalau dapat ini. Cita ini ya teman-teman semua. Nah, ini adalah calon kompetitor ASEAN Skill yang ada di Singapura nanti. Ada Mas Sirojudin Munir, ini dari Kendal, dari SMK 3 Valeri ya. Zain dari SMK 5 Makassar, dan Khairul Imam ini dari SMK 26 Jakarta. Posisinya sekarang sudah ada yang sudah kuliah ya, dan Imam sudah kerja di PT Denso. Nah, seleksi ini gimana nih ketiga orang tadi nih bisa masuk ke jalur ASC. Ini saya buatkan peta ya, alur ya teman-teman. Teman-teman kalau mau masuk ke ASEAN Skill ya, ini ada 2 jalur. Masuk WOSKIL juga ada 2 jalur ya, jalur Naker dan jalur PSMK. Sama ya, ada LKS kota, provinsi, LKS nasional gitu ya. Nanti LKS nasional ada juara LKS nasional tahun ganjil, tahun genap, karena kan WOSKIL ini 2 tahun sekali, makanya ada tahun ganjil, ada tahun genap. Ini mereka waiting list nih ya, menunggu. Nah, menunggu apa? Ini yang seleksi nanti yang ASEAN Skill yang dapat medali. Nah, ini masuk ke persiapan seleksi akhir. Jadi yang juara ya nanti diseleksi sama yang pemenang ASEAN Skill. Nah, yang pemenang masuk ke WOSKIL. Nah, di jalur nakernya ya sama tingkat kota, daerah, tingkat nasional. Nah, tingkat nasional dari juara LKS bisa masuk ke tingkat nasional di sini nih, langsung. Industri juga langsung. Nah, dari peserta ini nanti akan diambil 3 ya, 3 di training, terus diambil 2 masuk ke ASEAN Skill. Setelah ASEAN Skill dapat medali bisa masuk ke WOSKIL. Jadi inilah alurnya teman-teman semua ya, gambarannya. Nah, saya buatkan ilustrasinya. Ini bila teman-teman ada gambaran nih, saya LKS tahun ini, kira-kira kapan nih peluangnya untuk WOSKIL ya. Ini
seleksi ASEAN Skill ya. Jadi seleksi nasional itu saya panggil yang juara 1 LKS 2017, juara 1 LKS 2018, juara 1 LKS 2019. Nah, terus diadu dengan pemenang Selekda. Selekda ini memang diadakan oleh Naker ya, kerjasama sama Dinasker setempat ya. Nah ini di Snaker mana saja sih yang melakukan seleksi ya? Memang tidak semua melakukan seleksi teman-teman semua. Maka nanti informasi untuk elektronik nanti bisa follow di akun Instagram. Nanti kita akan kasih tahu nih elektronik mau seleksi di daerah ini ya. Teman-teman nanti bisa langsung hubungi. Nah ini kalau di Selekda ini untuk masuk ke nasional ya kita menggunakan passing grade ya. Karena apa? Juara satu juara contoh ya juara 3 di Jawa Tengah itu mungkin sama juara 1 yang di yang di Papua ya itu kadang passing grade-nya agak kurang ya jauh grade-nya ya jadi kita lakukan passing grade ya karena ini kompetensi kita nggak main-main kalau tentang kompetensi ya jadi juara 1 contoh juara 1 Selekda Jateng juara 1 Selekda Sumsel juara 2 Jateng juara 3 Jateng ini yang masuk passing grade ada 4 orang. Nah tapi teman-teman semua, ini yang dipanggil kan juara 1 ya. Juara 2-nya kok nggak dipanggil, Pak? Ya memang slotnya seperti itu teman-teman semua. Tapi ada peluang lain, teman-teman bisa masuk ke Selekda. Ini kayak Mas Munir ini dulu juara 2 LKS 2018. Nggak bisa masuk dia ke ranahnya sini. Makanya saya kasih tahu, Mas Munir ikut Selekda. Nah ini juga sama nih, Mas Zain ikut Selekda. Ya. Terus yang juara 2 juga itu juga sama, juara 3 LKS di tahun 2017 ya. Karena memang dia tidak punya slot di sini. Kalau ini memang langsung dipanggil teman-teman semua. Ini perlu perjuangan. Nah, terus ada peserta dari perwakilan industri, ada 4 orang, ada dari PBK juga. PBK ini pelatihan yang ada di PBK yang di PLK Bekasi. Perwakilan industri ini juga sama teman-teman semua. Saya cari historinya ya. Contoh nih ya, juara 2 LKS 2019. Ya, kamu sekarang ada di mana posisinya? Yuk perwakilan industri. Ya, LKS juara 3 LKS 2019, juara 7 LKS 2019, juara 4 LKS 2018. Nah, ini makanya tetap hubungi tetap komunikasi dengan kami teman-teman semua biar kami juga bisa memberikan kesempatan buat teman-teman semua ya. Kadang ada yang juara ditawarin juga nggak mau karena sudah kerja gitu ya. Nah ini dari ini teman-teman masuklah. Seharusnya Mas Munir ini nggak punya slot di LKS, akhirnya masuk ya. Mas Z masuk ya. Terus Mas Imam ya memang dari LKS langsung masuk TC. Nah, ini gambarannya ya. Teman-teman pasti punya gambaran. Nah ini adalah proses seleksi ASC di Singapura. ASC yang di Indonesia untuk yang ke Singapura ya. Ini proses seleksinya. Nah, seleksi WSC kemungkinan ini ya, kemungkinan nanti ya. Mungkin nanti akan dipanggil juara 1 LKS 2019 dan juara 1 LKS yang tahun sekarang. Ya, kemungkinan. Tapi nanti mereka akan di training dulu selama 3 bulan ya. Setelah 3 bulan di training di akhir tahun biasa itu tahun lalu ya. Kita karena ini ada pandemik mungkin akan bergeser ya. Akan diadu peraih medali di ASC. Kalau nanti siapa yang dapat medali ya nanti akan diadu sama berdua ini ya. Nah, teman-teman semua nih gambarannya ya. Mereka TC 3 bulan. Ini TC ini sudah hampir 2 tahun ya TC-nya. 1 tahun lah, 1 tahun setengah. Kalau diadu ya ini sudah punya pengalaman di ASEAN Skill ya. Nah, ini biasanya lebih condong ke yang di sini teman-teman semua. Tapi teman-teman yang sedang TC ini punya kesempatan lagi untuk masuk ke jalur. Nah, tahun depannya ikut lagi ya. Tahun depan ya. Tahun depan teman-teman ikut lagi di jalur Naker. Ya. Jadi masih punya belajar banyak ini. Punya belajar banyak ya. Dulu saya juga sama seperti itu ya. Saya gagal ya. Tahun 2010, 2012 gagal ya. Kesempatannya di tahun 2012. Ya. Sama seperti itu, Mas Helmi, Mas Hoirul, Mas iya. Ya ini waktu saya sudah 40 menit ya. Saya cepetin ya teman-teman semua.
Ya, ini contoh foto untuk seleksi di WSKIL ya, tingkat nasionalnya. Ini adalah fotonya. Kita banyak melibatkan alumni teman-teman semua, ya. Karena alumni ini mau belajar ya. Saya yang sudah berumur ini kadang agak susah nih belajarnya. Nah, ini fasilitas yang didapat kalau teman-teman TC ya. Ada uang saku, ada asrama, ada transportasi, konsumsi, ada wifi, pakaian, tool, olahraga, semua memang sudah dibiayai ya. Kalian setiap hari ya mainnya elektronik aja ya, sampai bosan. Tapi memang teman-teman semua, walaupun memang enak seperti itu, tapi banyak yang susah teman-teman semua. Maksud susah itu ikutin TC ini banyak yang susah ya. Kadang, Mas mau masuk TC enggak? Pak, saya lagi kuliah, Pak. Wah, bidik misi saya bagaimana? Makanya waktu saya masih ale-ale itu ya, saya ada tulis di sini nih, bikin spanduk yang besar gitu ya. Di sini, korbankan sejenak nih, teman-teman bisa baca ya, sebelah kanan. Korbankan sejenak masa senangmu, masa punyamu, masa luangmu, masa studimu, masa keluargamu, masa kerjamu, masa bermainmu untuk bangsamu. Sejenak aja ya. Apalagi sekarang kondisi COVID ya, mereka jauh dengan keluarga dan ada yang nggak bisa pulang juga kan. Nah inilah teman-teman pengorbanan ya. Studimu ya, kadang bidik misinya hilang, bidik misinya hilang. Tapi kalau teman-teman memang niat ikhlas, semua akan dibantu ya. Dulu saya juga sama, saya D4 ya, tapi saya kuliahnya 2 tahun ya. Karena ya awalnya seperti ini ya. Nah, saya lebih baik mandi keringat di medan pelatihan daripada mandi air mata di medan pertandingan. Ini ya harusnya kalau ini memang saya pasang gede ini untuk kompetitor ya, biar mereka jangan sampai menyesal ya. Jangan sampai menyesal. Nah, oke baik, saya singkat percepat ya teman. Kalau Ya. teman-teman mau belajar elektronik, ya alat apa sih yang harus dibutuhkan? Ini semua teman-teman, ya minimal harus punya ini, minimal ya, harus punya laptop. Ya sekarang memang teknologi IT harus kita punya juga, harus punya laptop. Ya, terus alat ukur apa yang harus bisa kalian kuasai? Ini alat ukur yang harus bisa kalian kuasai. Ya, ini wajib ya, wajib ya. Saya singkat lagi ya. Software apa yang harus kalian kuasai? Software ya. Ini standar software yang standar industri kalau bisa. Jangan kalau belajar jangan tanggung-tanggung. Langsung aja. Pakai Eagle kalau kalian mau desain PCB, gunakan Eagle saja. Eagle atau Altium ini standar industri. Ya Eagle sekarang perkembangannya sudah sangat cepat karena mereka sudah join ke WSKIL, jadi perkembangannya cepat dan dia punya lisensi free untuk student 3 tahun ya. Terus kalau kalian belajar embedded system, saya sarankan ya memang basic kalian boleh pakai Arduino, bisa pakai AVR. Nanti next pakai STM32 ya. Kalian jangan hanya puas dengan bisa copy paste punya program orang, jangan. Tapi kalian coba lihat bagaimana sih memprogram, bagaimana membuat library. Itu yang paling penting. Bagaimana kalian membaca datasheet. Kalau bisa tambahan lagi teman-teman kuasai CAD 3D ya. Karena engineering harus bisa desain 3D ya. Kalau untuk proposal ya. Nah, kemampuan yang harus kalian miliki adalah basic elektronik. Mungkin teman-teman nanti akan saya share ya slide saya. Basic elektronik, elektronik praktis, membaca datasheet ini penting. Kitabnya anak elektronik adalah datasheet ya. Kalian bisa lakukan reverse engineering, algoritma pemrograman, best practice layout, standar perakitan PCB, keterampilan dalam menggunakan komputer, keterampilan ketik 10 jari. Nah, ini penting. Ya. Next ya. Software virtual ya yang teman-teman bisa pelajari di SMK. Ini ada 2 ini ya. Ini sangat membantu sekali untuk kita belajar tanpa kita beli komponen ya. Kan mahal kita kalau kita keluarkan uang ya, sayang ya. Kalian bisa simulasi ya. Ini saran dari kami. Contoh best practice ya. Kalau kalian menggambar melakukan pengukuran. Ada 2. Memang benar nih ya. Frekuensinya sama benar. Tapi yang nama best practice itu mudah dilihat ya, paham detail, skalanya pun benar ya. Jangan sampai ada error yang tinggi. Ini kalau kita pembacaan 1 garis error, pembacanya bisa errornya banyak. Ini errornya sedikit ya. Nah ini juga sama. Ini untuk amplitudenya ya. Best practice. Nah, ini juga contoh best practice kalau layout ya. Tidak asal-asal teman. Ini yang best practice-nya, ini yang tidak boleh ya. Ya teman-teman bisa. Nah, kalau kita nge-layout juga nggak boleh siku, ya, harus ada standar seperti ini. Ya, nanti kita akan share ya, teman-teman semua. Ya. Selanjutnya, nah contoh kalau kalian melihat PCB ya, untuk
footprint. Nah, ini nggak boleh numpuk seperti ini ya, nggak boleh asal-asalan ya. Ini standar best practice-nya. Coding juga sama ya. Coding kalau bisa harus ada komen ya. Ini tidak ada komen. Nah, ini bukan best practice ya. Nah, ini history TC ya. Di TC waktu di Panasonic, teman-teman bisa lihat. Saya cepat aja. Ya, Mas Farid, di cepetin. Ya, di 5 menit, Mbak. 5 menit. Siap. Ini TC pindah ke BLK Bekasi, kondisinya seperti ini, ya. Terus kita pindah lagi, seperti ini, ya. Layoutnya kita pindah. Nah, ini di BLK Bekasi, nah ini layoutnya pindah. Terus kemarin kita kena banjir, kena banjir ini sampai komputer ini sampai kerendam teman-teman semua, ya. Terus kita pindah lagi, ini di lantai bawah. Nah, pindah lagi. Nah, ini yang terbaru ya. Kita masih recovery lab ya. Ini lab TC kami yang baru. Oke, ini latihannya anak-anak ya. Pada saat TC itu latihannya emang gini. Elektronik terus dia sampai bosen. Ya, ini contoh ya. Latihan. Ini contoh kompetisi ya. Pada saat kompetisi ya. Nah, teman-teman bisa belajar. Dari foto pun kita bisa belajar, teman. Sikap kerja bagaimana segala macam ya. Maka dari itu saya rekomendasikan teman-teman buka Flickr-nya About Skill, kalian belajar dari gambar itu ya. Nah, ini sangat senang sekali rasanya tuh, nangis tapi nangisnya gembira. Lihat kompetitor kita ya, apalagi kalau kalian merasakan sendiri ya. Saya juga pernah merasakan seperti ini teman-teman semua ya. Rasanya tuh ya nangis gembira. Ya. Nah, ini ya. Kalau kalian belum pernah gigit emas ya, nah, teman-teman kejar skill ya. Nah, ini memang kita sering bersama ya teman-teman semua. Kita dalam satu naungan, apa yang kurang kita selalu evaluasi. Ya. Ini senior kami ya, Pak Dewanto dari Panasonic, nih Pak Satiri juga dari Panasonic. Oke, baik, saya punya giveaway ya teman-teman semua. Ini terakhir ya dari saya udah selesai. Kalian follow Instagram Inaskill ini. Inaskill ini yang organisasi pemudanya untuk yang elektronik ya. Saya punya, mungkin di capture dulu ya, teman-teman semua ya. Saya akan kasih modul nanti, modul pelatihan ya. Follow, jawab pertanyaannya ya. Terus tag hashtagnya Inaskill, elektronik, ID Indonesia Skill, dan tag di official Instagramnya Inaskill ya. Nah, nanti jawab nih pertanyaan teman-teman semua. Ya, jika ada tegangan 12 volt, terus ada lampu 5 volt 2 watt, berapa resistornya, terus berapa R total semuanya. Teman-teman tinggal tulis saja di sini nanti contohnya ya. Contoh. Nah, nilainya berapa? Contoh, langsung tulis, posting di Instagram kalian, tag ke Instagram kami. Nah, nanti dua pemenang akan mendapatkan training pembelajaran STM32 F1 di 03 ini. Nanti LKS nasional juga akan menggunakan STM32. Ini basic pelatihan teman-teman sebelum ke nasional. Nah, akan saya berikan. Saya ulang lagi. Tolong di print screen ya. Nah, teman-teman jawab yang benar. Secara random acak nanti kita akan kasihkan alat ini. Oke, baik. Penutup dari saya, Bu Winaya, penutup ya, Bu. Ya. Baik teman-teman semua, di era sekarang di industri 4.0, teman-teman semua harus minimal memiliki satu skill. Ini ibaratnya satu skill ya, tapi fokus teman-teman semua. Karena satu skill itu yang kalian geluti ke depannya, ini akan membantu kalian dalam artian rezeki kalian itu perantara dari skill itu nanti ke depannya. Jadi sekarang kalau kalian hobinya main bola, fokus main bola ya, latihan cari trik-triknya ya, kayak Cristiano Ronaldo itu. Pada saat dia belajar itu ya, satu hari itu hampir menghabiskan waktunya untuk main bola. Kalian juga sama, kalau pengen elektronik, habiskanlah waktu kalian di elektronik.
kalian pengen hafal Quran dari hafiz ya, teman-teman belajar ya, fokus ke sana. Kalian jadi YouTuber, fokus lah. Ibaratnya gini, saya punya balok ya, balok ada 5 balok. Kalau saya fokus, kalau sukses itu di atas gitu ya. Kalau saya fokus ya, satu titik ini bisa tinggi ya. Tapi kalau kita nggak fokus, jadi acak adul gitu nanti. Paham ya adik-adik semua ya. Jadi tolong temukan apa nih potensi diri kalian, fokus belajar, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah tanggung, mendingan nggak usah ya. Ya, saya seperti saya ini elektronik, saya fokus elektronik ya. Rezeki saya perantara dari elektronik ini. Nah, jadi itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Nanti soal presentasinya nanti bisa di-download ya. Ini bisa di print screen atau ditulis. Tapi nanti jam 4 baru saya upload ya. Karena mungkin ada revisi sedikit. Oke. Baik, itu saja Bu Inaya. Bisa dibuka untuk sesi pertanyaan. Terima kasih Mas Farid. Makanya kenapa saya nggak potong, karena memang isinya, kontennya, bobotnya sangat berat dan saya bisa merasakan perjuangannya. Mudah-mudahan adik-adik juga bisa merasakan perjuangannya juga dan kita teruskan perjuangan ini hingga mendapatkan medali emas dan piala Albert Vidal. Ya. Adik-adik, adik-adik, ayo kita tunggu question and A-nya. Ini saya bacakan dulu yang awal-awal ya, dari Ya. Adik Burhan Novian Syahnur. Apakah peserta LKS ASEAN Skill dan World Skill Elektronik hanya yang background-nya elektronik saja? Bagaimana dengan peserta yang memiliki kemampuan di elektronik namun bukan background-nya? Itu gimana Mas Farid? Ya. Oke, baik. Langsung saya jawab, Mbak. Ya, langsung aja. Ya. Oke, baik. Kalau di ASEAN Skill teman-teman semua, kita tidak mengenal kamu background-nya apa. Yang kita nilai itu, yang kita cari, yang kita seleksi adalah skill, kemampuan ya. Jadi kalau seandainya teman-teman walaupun background-nya bukan di elektronik, tapi paham elektronik, ya, expert di elektronik ya, pasti waktu kita seleksi menang ya. Kalian berhak untuk mengikuti TC ASEAN Skill. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Hanif Anafi. Kak, ini kan tentang elektronik umum. Untuk elektronik dalam dunia penerbangan gimana, Kak? Ya, baik. Untuk elektronik memang ada spesialisnya ya, teman-teman semua ya. Tapi prinsip dasarnya yang saya sampaikan ini adalah kalau kalian paham tentang basic elektronik, teman-teman semua, nanti kalian masuk ke spesialis apa, itu akan lebih mudah. Ya, dengan syarat kalian tahu basicnya dulu ya. Kalian paham komponen, kalian paham sistem kerja komponen, kalian paham penggunaan alat ukur, semuanya, segala macam alat ukur. Pokoknya kalau kalian paham tentang basic, ya, kalian mau pindah kemana aja, silakan. Ibaratnya, kalau contoh ya, kalau kita bangun rumah, kalau saya pondasi kita kuat, kita mau bangun 3 lantai, 4 lantai, 10 lantai itu bebas ya, dengan syarat pondasinya kuat. Nah, kalau teman-teman pondasinya kuat, kalian bisa kemana saja. Ya, prinsipnya sama teknologi itu ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ardiansyah. Penilaian untuk mendapatkan gold, silver, bronze seperti apa? Standar nilainya gimana? Seperti pada WSC terakhir ada 2 gold, tidak ada silvernya. Ya, baik. Semua itu sebenarnya ini teman-teman sudah diatur di rule-nya WSKIL atau di rule-nya ASEAN Skill ya. Itu memang kita menggunakan mereka menggunakan aplikasi ya, CIS ya. Jadi nanti otomatis nilai yang kita inputkan nanti akan otomatis sudah di-convert menggunakan variabel mereka ya. Jadi kalau seandainya capaiannya itu contoh gap-nya itu yang dapat goal yang pertama contoh 750, terus yang kompetitor yang di bawahnya ternyata 749. Ini gap-nya 1 ya. Nah, ini berhak untuk mendapatkan dua-duanya gold medal. Tapi karena dua-duanya sudah gold medal, silvernya sudah hilang, nggak ada silver ya. Jadi langsung turun ke bronze karena silvernya sudah berubah ke gold. Jadi semua sudah diatur rule-nya ya teman-teman semua. Jadi itu sih gambarnya kenapa bisa 2 gold, bahkan ada yang 4 gold ya. Ada yang 4 gold. Jadi itu teman-teman. Jadi sudah diatur menggunakan sistem ya.
Jadi itu. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dari Pramesti Cynthia, tapi sepertinya pertanyaan ini bisa bisa coba nanti di-download yang keterangan dari Mas Farid. Kak, gimana triknya biar bisa ikut LKS? Tadi kok nggak salah sudah di-mention ya? Ya, ya. Nanti tinggal ya. Dan saya sedikit cerita aja teman-teman untuk kalau ikut LKS ya. Kalau saya dari dulu pada saat masuk SMK, saya cari Olimpiade di SMK itu apa. Jadi teman-teman kalau bisa kejar Olimpiade di SMK itu apa. Ya, kalau SMK itu Olimpiadanya memang LKS SMK. Kalau di SMA itu kan sains ya. Nah ini SMK ini kalian harus kejar karena kalau kalian masuk SMK kejar. Gimana kalian bisa masuk LKS. Biasanya memang sekolah-sekolah yang sudah pernah ikut LKS atau pengen masuk LKS memang cari bibit-bibit dari kelas 1 ya. Kelas 1 mereka nanti punya training center sendiri kayak eskul ya, eskul LKS. Sampai di sekolah saya pun sudah ada eskul LKS ya. Jadi teman-teman belajar di kelas 1 nanti biasanya dikirimkan di kelas 2 atau kelas 3. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada lagi dari Ardiansyah lagi, gambaran untuk TC negara lain seperti apa? Mereka berlatih di mana dan berapa lama? Ya, baik. Di negara lain ini biasanya kalau seandainya negara yang maju, mereka yang fokus ke WorldSkill, kadang orang yang menggunakan logo WorldSkill ini nggak sembarang orang ya. Kalau di negara lain ya, kita mungkin di sini bisa siapa orang bisa pakai logo WorldSkill. Nah kalau di negara lain teman-teman semua TC-nya bisa sampai 4 tahun. Ya kalau di kita mungkin maksimal 2 tahun lah ya. Di sana bisa sampai 4 tahun karena memang dia fokus. Dan mereka memang sudah join government-nya sudah join ke industri dan mereka sudah kolaborasi. Biasanya memang TC-nya di industri atau di lembaga training kalau di negara lain ya. Di industri, lembaga training atau di kampus ya. Dan sistem trainingnya mereka itu ya memang standarnya sesuai dengan standar yang ada di WorldSkill tadi yang saya kirimkan tadi ya. Semua aspek itu harus terpenuhi semua ya. Jadi sama sih teman-teman semua. Kalau saya sedikit cerita ya, kalau di Korea mereka trainingnya di Samsung. Dia punya training center sendiri dan punya gedung sendiri untuk training center. Jadi satu gedung itu untuk TC elektronik. Lantai 1 ya, lantai bawahnya itu untuk TC-nya, lantai 2 untuk kamarnya. Jadi anak-anak itu ya bangun tidur, turun, latihan, mau tidur ke atas. Nah, di elektronik juga kita buat sama seperti itu teman-teman semua. Ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, di background di belakang saya ini adalah tempat TC saya. Ya, di depan saya ini ada bisa untuk tidur segala macam, di samping juga bisa untuk masak. Jadi sudah saya desain, saya memang punya mimpi pengen punya lab yang sangat lengkap sekali ya. Dan ini juga kami sedang proses recovery karena kemarin kena banjir, jadi semua alat pada rusak semua. Jadi itu gambaran training center di negara lain teman-teman semua. Nah itu kenapa Cina itu bisa dapat gold. Ini padahal dia baru ikut. Nah jadi Cina ini teman-teman semua memang dia pembibitannya sangat luar biasa. Jadi tingkat kotanya mereka standarnya sudah jelas. Di kita masih banyak PR teman-teman semua. Kalau standar kita naik nanti ada provinsi yang teriak. Jadi ya ini memang PR buat kita semua. Kalau kita mau ke WorldSkill ya memang harus semua standar itu harus kita penuhi. Jadi itu. Baik. Nah, lanjut lagi pertanyaan, dan ini memang salah satu bagian dari pergerakan WorldSkill di internasional. Dan Safira mewakili pertanyaan tersebut untuk di Indonesia. Safira Apriliani, Kak izin bertanya, apakah dalam sejarah LKS ini pernah dimenangkan perempuan atau ada perempuan yang mengikuti lomba ini? Terima kasih, Kak. Ya, baik. Kalau di bidang lain saya kurang begitu tahu ya, maksudnya karena kalau kita di LKS itu kebanyakan kita sudah sibuk dengan marking di kejuaraan lain. Tapi di elektronik itu setiap tahun biasanya ada perempuan. Dan saya sedikit cerita teman-teman semua, di ASEAN Skill itu pernah jurusan instalasi listrik, itu yang menang perempuan. Instalasi listrik itu masang panel, itu ya ngebor segala macam, itu perempuan. Jadi mungkin teman-teman coba lihat video di WorldSkill,
itu lengkap itu dari hari pertama lomba, hari kedua lomba itu nanti pasti kalian akan merasakan tuh. Ada perempuannya juga, ya. Jadi ada yang perempuan yang menang sampai dia nangis, sampai ada yang pingsan segala macam itu. Videonya sangat luar biasa itu kalau kita tonton, sampai terharu kita. Maka dari itu saya rekomendasikan teman-teman setelah ini cari tahu tentang WordSkill, lihat videonya di YouTube-nya WordSkill, nanti kalian akan bisa belajar dari situ teman-teman semua. Ya. Oke. Nah, ini ada lagi, ada pertanyaan dari Rizky Kurniawan. Saya masih kurang ahli dalam elektronik, sedangkan saat ini tidak ada praktek dari sekolah. Jadi bagaimana cara menambah skill saat pandemi ini? Dan ini memang menjadi topik yang sangat hangat di Ya. dunia vokasi, ya. Baik, teman-teman semua, saya ingin cerita sedikit ya. Di TC elektronik ini teman-teman semua, kami budget itu terbatas ya. Kalau di negara lain, contoh ya, ada penggunaan software baru, mereka langsung training ke vendornya langsung. Ya. Kalau kita enggak, teman-teman semua. Nah, kita belajarnya dari mana? Kita belajarnya dari YouTube, dari paper. Nah, itu teman-teman bisa manfaatnya, ini kan gratis ya. Wah, informasi kan sangat gratis sekali ya, teman-teman bisa belajar dari situ teman-teman semua. Nah, tadi saya share juga ya, kalau kalian nggak punya biaya, kalian bisa praktek itu menggunakan simulasi. Ya, ada software simulasi yang saya rekomendasikan tadi ya. Jadi teman-teman nggak seperti saya dulu ya, jadi saya menghabiskan uang saku saya untuk beli komponen. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi buat beli komponen, teman-teman tinggal bisa simulasi di komputer. Makanya saya rekomendasikan teman-teman tolong kalau bisa sisihkan uang kalian untuk beli laptop ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada lagi nih dari Herianto, Kak, kan elektronik ini selalu berkembang seiring zaman. Apakah ada kemungkinan perubahan sistem penilaian pada kompetisinya? Ya, jadi untuk sistem penilaian memang kita acuannya adalah standar ya. Kalau standarnya berubah berarti juga penilaiannya akan berubah. Nah, jadi maka dari situ orang elektronik harus up to date sesuai dengan perkembangan dan permintaan industri. Nah, jadi memang harus teman-teman semua. Gitu. Makanya expert elektronik itu selalu ganti-ganti yang muda-muda karena mereka itu yang mau belajar ya. Kalau kita yang yang sudah berusia kadang waktunya kurang. Nah, mereka yang muda-muda masih jomblo-jomblo ya, kurang kayak Mas Fajrul itu ya, ada Mas Rahmat, saya di situ juga ada Mas Rahmat, ada Mas Helmi, ya itu mungkin nextnya mereka nanti yang menggantikan. Ya, Mbak. Ini. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya sudah dijelaskan sama Mas Farid. Jadi nanti diingatkan lagi Mas Farid untuk filenya bisa di-share ke teman-teman, ke adik-adik semua. Nah, ini ada lagi. Kak, misalkan kita mau jadi seorang programmer elektronika, apa saja basic yang diperlukan? Ya, baik. Untuk menjadi seorang programmer teman-teman semua, pertama tentang bahasa pemrograman. Ya, kalian harus kuasai tentang bahasa pemrograman, bagaimana sintaknya. Kalian bisa belajar dari internet atau beli buku ya. Mungkin banyak nih suhu-suhu kita di Indonesia nih banyak suhu-suhu yang buat pemrograman, buku pemrograman ya. Teman-teman baca basic. Kalau saya lebih basicnya. Kalau kalian paham basic itu mau pemrograman apa, kalian mau pindah kemana itu gampang teman-teman semua. Dan tolong teman-teman baca datasheetnya. Contoh, kalian mau melakukan pemrograman AVR ATmega 16. ATmega 16 itu punya datasheet, ya. Dia punya pinnya di mana untuk mengaktifkan register ini seperti apa. Contoh ya teman-teman semua. Kalau kalian belajar di Arduino itu kan dipermudah ya. Kalau kita mau jadi menyalakan LED aja kan tinggal digital write ya, high atau low gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah library ya. Itu sudah dikemas sedemikian rupa agar kita menjadi paham gitu ya, menjadi mudah digunakan. Padahal prosesnya itu sangat panjang. Jadi teman-teman tolong pelajari prosesnya, bagaimana membuat library, bagaimana membaca datasheet itu yang paling penting. Ada pertanyaan lagi dari Muhammad Rizky dan ini juga cukup mewakili untuk adik-adik dari 34 provinsi ya. Misalnya mau belajar, Kak, ada tidak e-book tentang elektronik atau apapun yang menyangkut itu, kalau boleh di-share ya? Ya, baik. Sebenarnya teman-teman bisa langsung
di browser ke Google ya, cari itu dengan tinggal teman-teman mau cari judulnya apa, itu pasti ada kok yang PDF. Di luar negeri juga buku-buku yang tentang apa elektronik dalam bahasa Inggris juga banyak, bahasa Indonesia juga banyak. PDC Malang juga sudah punya apa, sudah share-share juga kurikulum segala macam. Di YouTube juga ada. Jadi mungkin yang nggak ada itu mungkin standar ya, standar perusahaan. Itu mungkin tidak bisa di-share. Tapi ada yang di-share mungkin sebagian. Nah, kalau standar-standar, kalau yang sudah bisa di-share, yang versi-versi lama yang bisa di-share, mungkin nanti kita bisa bantu share juga sih. Kita ada websitenya juga sih, bos. Inaskill slash electronic.com itu juga ada juga. Tapi memang belum update banyak karena kita tidak punya waktu. Jadi pada intinya memang Ya, adik-adik yang harus lebih aktif ya mencari ya, informasi. betul. Ya, banyak Kalau ebook itu banyak. kayak Mas Farid aktif, akhirnya dia bisa jadi juara dan sekarang jadi expert di WorldSkills. Nah, ada lagi nih dari Rafli Andika Raswan. Apakah belajar elektronik bisa dilakukan secara otodidak, Kak? Ya, baik teman-teman semua. Saya cerita ya, ini tanya-tanya juga sih. Banyak di grup FB saya teman-teman yang sukses ya, jualan komponen, padahal backgroundnya bukan elektronika, tapi jualan komponen elektronika ya. Kayak tulisan berjalan, komponen-komponen, padahal backgroundnya bukan elektronika, dia belajar otodidak. Ya, karena apa? Sekarang itu kan udah zaman sangat terbuka sekali ya, ilmu itu sangat terbuka sekali, free ya. Uh, jadi terkadang materi saya itu kalau saya ngajar itu mungkin sangat lengkap di YouTube, sangat lengkap di internet gitu ya. Ya tapi memang minusnya itu ya kita tidak bisa interaksi langsung ya dengan yang buat konten tersebut ya. Jadi teman-teman secara otodidak kita bisa. Contoh ya, dulu kalau kita penggunaan software yang baru gitu ya, kita nggak punya apa gambaran seperti apa. Kita belajar otodidak, kita klik ini fungsinya apa ya, ini fungsinya apa ya, fungsinya apa ya. Nah itu kita pelajari itu otodidak. Memang harus sabar teman-teman, harus sabar. Kalau kita nggak sabar, memang susah kita belajar otodidak. Intinya sabar. Itu aja sih, Bu. Oke. Nah, kita masih ada sisa waktu sekitar 6 menit sebelum jam setengah 3, tapi nggak apa-apa, satu pertanyaan lagi. Karena memang sesinya Mas Farid sangat menarik dan benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi, dan dari hasil pengalaman pribadi ini ya sudah kelihatan lah hasilnya. Nah, satu dari Fadil Anurohman. Kak, mohon izin bertanya, untuk kelas belajar LKS itu sistemnya gimana di sekolah Kakak dulu? Oh, ya. Ya baik teman-teman semua. Jadi dulu itu ya di SMK saya atau namanya ada ekstrakurikuler ya. Biasanya teman-teman banyak yang daftar, tapi nanti di akhir itu terseleksi oleh alam. Ya, saya cerita sedikit ya. Jadi pada saat pertama dibuka itu yang pendaftar ada 10 orang. Ya, 10 orang itu kelas 1. Kelas 1, kelas 2 itu nanti berkurang-kurang ya. Nah, padahal biasanya guru itu udah punya feeling, oh ini yang akan maju nih gitu ya. Tapi teman-teman semua, namanya godaan itu banyak ya. Biasanya kalau orang pinter itu banyak fansnya ya. Kalau saya kan biasa-biasa aja ya, dan muka juga bisa biasa aja ya gitu ya. Jadi biasanya guru itu selalu minta Sabtu Minggu, dulu Sabtu masuk, Minggu masuk ke sekolah gitu ya. Kadang kalau biasanya anak-anak pinter ini kan fansnya banyak ya. Kadang Minggu nggak bisa. Jadi otomatis yang muncul wajahnya yang muncul terus itu saya. Muncul terus itu saya. Akhirnya guru saya, udah kamu yang nanti akan ikut LKS. Jadi gini teman-teman semua, biasanya guru saya itu bilang kalau teman-teman saya pulang, saya ditahan dulu. Saya ditahan. Tolong kerjain ini, tolong kerjain ini. Kadang minggu itu saya disuruh ke rumahnya guru. Jadi nginap di rumah guru saya. Jadi hampir setiap minggu itu saya pasti tidur di rumah guru saya. Saya belajar di sana. Bantu-bantu servis ya, bantu buat alat. Guru saya ada home industry ya, bikin alat. Bantu di sana. Terus kalau seandainya ada kompetisi-kompetisi yang tentang elektronik, ikut. Contoh lomba robot ya. Dulu saya juga aktif di lomba robot ya. Pertama lomba robot itu land follower. Dan land follower itu lomba robot land follower itu pertama kali diadakan. Dan kebanyakan
masih buat ya, masih buat ya. Lomba pertama saya menang, dapat juara 2. Yang juara 1 ternyata robotnya punya kakak tingkatnya, tinggal on-kan saja. Kalau robot itu kan kalau lomba tinggal on-kan saja dia jalan ya. Nah, itu yang juara 1 pinjam sama sama apa kakak tingkatnya. Saya buat sendiri. Lomba kedua ya, lomba kedua saya juara 3. Yang juara 1, juara 2 itu robotnya beli. Terus yang ketiga saya nggak dapat piala, akhirnya yang keempat saya nggak mau ikut lagi karena sudah tinggal beli, nggak ngerakit lagi dari nol. Saya nggak suka seperti itu. Jadi uh, itu teman-teman triknya. Jadi luangkan waktu, makanya di situ saya ada slide tadi saya ya. Luangkan waktu belajarmu ya, korbankan waktu belajarmu, bermainmu itu untuk ya untuk tadi lah, untuk sedikit pancingan karena proses belajar itu kalian harus belajar, kalian kejar apa yang kalian ingin targetkan, jangan sampai nanti pada saat kalian lulus ya kalian baru sibuk belajar. Ini kebalik ya, jadi korbankan waktu belajar kalian tuh benar-benar untuk belajar, nanti setelah lulus kalian tinggal menikmati ilmu kalian saja. Baik. Nah, kita tinggal sisa 3 menit lagi. Terima kasih adik-adik, masih banyak pertanyaan yang memang belum kita baca semua. Nanti follow Instagram Inaskill dan juga Instagram DIT SMK. Ya, Jika mau bertanya, kontak Mas Farid. Tadi Mas Farid juga ya, ini kasih nomor teleponnya dan emailnya ya saya share. ya di screenshot. Ya, Oh, belum itu. loading, Oh ya, masih loading. masih loading. Mm-mm. Oke. Nah, itu di foto WA-nya, emailnya Inaskills dan Mas Farid sama ini lagi tadi dikembalikan lagi ke yang Instagramnya di TSMK Ya, untuk adik-adik. Sesi ini adik-adik bisa mendapatkan sertifikat kehadiran. Nah, salah satu syarat sertifikat kehadirannya adalah tadi kan pertama registrasi dulu pada awal dan registrasi lagi saat masuk yang sesi ini, dan download Instagram kalau belum punya Instagram, follow DIT SMK. Nah, ini dia. Follow DIT SMK, tunjukkan hashtag di rumah saja, tag official DIT SMK. Tadi foto selfie kalian dan hashtag virtual smart class SMK, hashtag electronics ID, hashtag peserta didik SMK, dan nanti adik-adik bisa mendapatkan sertifikatnya minggu depan. Mas Rahmat, bisa di ini Mas ditunjukkan lagi nanti link untuk sertifikat. Ya, nanti akan saya ketik di chat, kolom chat. Oke, siap. Nah, sebagai penutup, Mas Farid, apa nih kata-kata mutiaranya untuk adik-adik? ya baik teman-teman semua. Ada sih satu yang selalu saya pegang teman-teman. Lakukan dengan ikhlas saja teman-teman semua. Jadi kalau kita ikhlas itu udah enak gitu. Kita nggak akan mengeluh dengan apa yang kita dapat nanti. Pasti kalau dengan ikhlas itu uh, banyak banyak yang akan kita dapat. Itu saja Ibu. Oke. Baik, terima kasih adik-adik semua. Sekarang sudah jam 2.30. Sesi ini sudah berakhir. Terima kasih banyak Mas Farid. Terima kasih kompetitor yang menonton, Mas Helmi, Mas Rahmat, sama Khairul ya, ada di situ Ya, juga. ya itu kompetitor buat skill. Terima kasih atas perjuangannya, tidak menyerah, dan semoga impian kita mencapai medali emas dan Amin. piala Albert Vidal Bisa tercapai. Dan tercapai. adik-adik di sini bisa ikut membantu meneruskan mimpinya Mas Farid untuk menjadi kompetitor yang hebat dan mungkin selanjutnya akan menjadi penggantinya dan penerusnya Mas Farid sebagai expert. Amin, amin. Baik, terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Rahmat,
Giliran Mas Rahmat sekarang jelaskan untuk sertifikatnya. Ya, terima kasih Miss Vinaya. Mm-mm. Untuk linknya sudah saya share di kolom chat. Silakan adik-adik melihat di kolom chat. Itu sudah saya ketikkan linknya, link e-sertifikat psmk.kemdikbud.go.id/e-sertifikat. Itu adik-adik bisa aksesnya di minggu depan. Oke, Mas Farid, bisa di-share lagi tadi yang katanya sesi ini bisa di-upload ya katanya. Ada itunya tadi yang slide-nya yang bisa di-share ke adik-adik. Oh, Ya, nanti disimpan dulu aja ini ya teman-teman semua linknya. Nanti jam 4 mungkin kita sudah upload ya. Bentar, Mbak. Loading. oke. Nah, Ya, ini di foto ya adik-adik. Jadi ya. semua tadi slide yang di-share oleh Mas Farid ada di sini semua dan Hmm. tadi saya juga melihat ada beberapa pertanyaan adik-adik yang pertanyaan tersebut sudah terjawab di PowerPoint-nya Mas Farid. Ya. Dan jangan lupa teman-teman semua yang mau ini ya, yang mau trainer ya. Ya, nanti ada 2 orang kita akan kirim nanti. Ini pertanyaannya ya, tinggal di print screen aja. Ya, asah otak kita ya, basic elektronik. Oke, baik. Terima kasih semua. Ya, Dadah. terima kasih ya adik-adik semua. Iya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa ya di LKS. Rul, Pak Irul. Rahmat, Halo Mas, gimana kabarnya Mat? Lagi di Medan Mat ya? Alhamdulillah di sini aman Mas. Sini aman terkendali. Ya. Saya Ya ini Rahmat, mungkin teman-teman masih online. Ini Mas Rahmat lagi sekarang bekerja di Freeport ya. Sekarang lagi lockdown, pulang ke kampung. Dan ya Mat ya. dan Ya. 2 bulan yang lalu pulang ya. Mungkin bisa sharing Mat, masih ada orang masih ada peserta. Gimana kondisi di Freeport Mat? Kerjanya gimana? Untuk kondisi Freeport, kalau untuk saat ini kondisinya aman Mas. Ngapain Mat di sana? Kerjanya seperti apa? Elektroniknya. Kalau kerjanya saya di sana itu sebagai struktur listrik, struktur electrical and instrument untuk pertambangan. Pertambangan saja Mas. Gimana Mas? Dibuka kasih Mas aman Mas? Ya, alhamdulillah aman. Masih ada satu orang yang sedang training. Oke, Mat, bisa di ini Mat, kita close ya. Oke, terima kasih. Ya, Mat, makasih Rahmat udah gabung. Baik, Pak Andri, Pak Rahmat, saya bisa live ya?
Ya Pak Farid, silakan Pak bisa Ya. untuk div event silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik Sama-sama, semua Pak ya Farid. sudah bergabung di Pikon ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita semua mudah-mudahan bisa bertemu kita di LKS atau di event-event tentang kompetisi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.